Kami akan memaparkan materi tentang diskriminasi karyawan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Miss Pandusi sebagai moderator dan presentator keempat. Saya Andujo sebagai presentator pertama. Saya Nurul Lepa sebagai presentator kedua. Saya Yudi Batu sebagai presentator ketiga. Saya Lisani Srogongo sebagai presentator kelima. Baik, jadi kasus yang pertama yaitu Tesla kena gugatan diskriminasi terhadap pekerja kulit hitam. Topik pertama yang akan dibahas dalam kasus ini yaitu mengapa kasus seperti ini bisa terjadi. Jadi kasus diskriminasi rasial yang dialami oleh pekerja kulit hitam di pabrik Tesla bisa terjadi karena beberapa alasan yang cukup simpel. Yang pertama, ada budaya diskriminatif yang tidak ditangani oleh perusahaan. Yang kedua, perusahaan tidak mengambil langkah yang efektif untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran di tempat kerja. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran dan komitmen perusahaan untuk memperlakukan semua karyawan dengan hormat dan setara. Topik yang kedua yaitu siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut dan mengapa. Yang pertama yaitu manajer dan supervisor. Karena dalam gugatan ini beberapa supervisor dan manajer disebut terlibat langsung dalam pelecehan yang menunjukkan kegagalan dalam kepemimpinan di tingkat menengah. Yang kedua, HR atau sumber daya manusia. Karena jika HR tidak menanggapi dengan baik atau ikut terlibat dalam perilaku tersebut, berarti ada masalah besar dalam menangani isu ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, Tesla sebagai perusahaan. Tentu Tesla harus memastikan bahwa kebijakan anti diskriminasi diterapkan dengan benar. Ini termasuk pelatihan yang efektif, prosedur pelaporan yang mudah, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Yang ketiga yaitu siapa yang paling dirugikan dari kasus tersebut dan mengapa. Tentunya dalam kasus ini yang paling dirugikan yaitu para pekerja kulit hitam yang mengajukan gugatan, karena dari kasus ini mereka mengalami pelecehan dan diskriminasi yang menyakitkan, baik dari rekan kerja maupun atasan di perusahaan Tesla. Mereka diperlakukan dengan tidak adil, bahkan mereka disebut-sebut dengan kata-kata kasar yang merendahkan. Dari kasus ini juga tentu saja Tesla sebagai perusahaan juga menghadapi masalah serius dengan kasus diskriminasi yang ada, seperti reputasi perusahaan yang tercoreng dan tuntutan hukum yang terus bertambah. Poin yang keempat yaitu bagaimana hukum menindaklanjuti kasus tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku? Mengapa? Hukum akan bertindak berdasarkan langkah-langkah ini. Yang pertama, pemeriksaan dan investigasi. Yang kedua, sidang atau mediasi. Yang ketiga, keputusan pengadilan. Apakah semua ini sesuai dengan hukum yang berlaku? Itu tergantung pada seberapa baik prosesnya dilakukan. Yang pertama, bukti yang kuat. Apakah sudah cukup bukti untuk mendukung klaim para penggugat? Jika ya, maka langkah-langkah yang diambil sudah sesuai. Yang kedua, penggunaan prosedur yang tepat. Proses hukum harus mengikuti prosedur yang ada. Semua pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Yang ketiga, keadilan. Apakah keputusan pengadilan menghormati hak-hak semua pihak? Jika keputusannya adil bagi para penggugat dan memberi sanksi yang tepat kepada perusahaan, jika terbukti salah, maka itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Poin yang kelima, kesimpulan dan saran atas kasus ini. Kesimpulan, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus ini melibatkan 5 mantan dan pegawai saat ini yang menggugat Tesla atas tuduhan diskriminasi ras di pabrik mereka di Fremont, California. Mereka mengklaim sering menjadi korban komentar dan perilaku rasis dari rekan kerja, manajer, dan bahkan dari divisi sumber daya manusia. Istilah-istilah merendahkan seperti ini atau perbudakan atau perkebunan juga disebutkan dalam gugatan tersebut. Saran untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, perusahaan perlu yang pertama menciptakan budaya kerja yang menghargai keberagaman. Yang kedua, memberikan pelatihan tentang keberagaman dan anti diskriminasi. Yang ketiga, membangun sistem pelaporan yang aman dan memastikan semua laporan ditindaklanjuti. Yang keempat, membuat kebijakan dan aturan yang adil. Yang kelima, menunjukkan komitmen dari pemimpin perusahaan terhadap keberagaman. Dan yang keenam, meningkatkan representasi kelompok minoritas di semua tingkat organisasi. Dengan langkah-langkah ini diharapkan bisa tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan menghargai semua orang.
Kasus yang kedua, PlayStation digugat dengan tuduhan diskriminasi gender. Poin yang pertama, mengapa kasus seperti ini bisa terjadi? Kasus diskriminasi gender yang dialami Emma Majo di Sony PlayStation bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, ada budaya diskriminatif yang dibiarkan berkembang di tempat kerja. Kedua, ada perbedaan kesempatan promosi dan gaji antara pekerja pria dan wanita yang sama-sama berprestasi. Ketiga, pekerja wanita merasa tidak diperhitungkan untuk promosi. Dan keempat, pekerja wanita sering diabaikan oleh atasan pria. Poin yang kedua, siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut dan mengapa? Yang pertama, manajemen Sony PlayStation. Pimpinan senior mereka bertanggung jawab atas kebijakan dan budaya di perusahaan. Jika ada kebijakan atau praktik yang mendiskriminasi perempuan, tanggung jawab tersebut terbesar di mereka. Departemen atau HRD. HRD bertugas memastikan bahwa kebijakan tentang rekrutmen, promosi dan gaji diterapkan dengan adil tanpa diskriminasi gender. Jika mereka gagal melakukannya, mereka harus bertanggung jawab. Yang kedua, atasan langsung. Emma Majo mengatakan bahwa dia sering diabaikan oleh atasannya ketika mencoba menyampaikan ide. Atasan ini bertanggung jawab atas tindakan diskriminatif langsung, termasuk menolak promosi atau mengabaikan komunikasi dari karyawan perempuan. Yang ketiga, Departemen Legal dan Kepatuhan. Jika Sony PlayStation memiliki departemen yang memastikan kepatuhan terhadap hukum, ketenagakerjaan dan anti diskriminasi, mereka juga bertanggung jawab jika ada pelanggaran terhadap hukum. 4. Karyawan lain yang terlibat. Jika ada budaya atau praktik di dalam perusahaan yang melibatkan banyak karyawan dalam tindakan diskriminatif, semua karyawan yang terlibat memiliki tanggung jawab meningkatnya berbeda-beda. Poin yang ketiga, ada siapa yang paling dirugikan dari kasus tersebut dan mengapa. 1. Ada karyawan wanita yang terkena diskriminasi. Mereka yang paling merasakan dampaknya karena tidak mendapatkan perilaku yang adil, seperti lebih sulit mendapatkan promosi, gaji lebih rendah dibandingkan pria dengan posisi yang sama, dan lingkungan yang tidak mendukung. Hal ini bisa mengganggu karir, kesehatan mental, dan semangat kerja mereka. Yang kedua ada Emma Majo secara pribadi. Emma Majo sebagai orang yang mengajukan gugatan merasa dirugikan karena sering ditolak saat mengajukan promosi, diabaikan oleh atasan dan akhirnya dipecat setelah berkali-kali melaporkan diskriminasi. Dan yang terakhir ada karyawan wanita lain di perusahaan. Kasus ini mencerminkan masalah yang mungkin juga dialami oleh karyawan wanita lainnya di Sony PlayStation. Mereka mungkin takut atau enggan melaporkan diskriminasi karena khawatir akan mendapatkan balasan negatif atau tidak didengar seperti yang dialami oleh Majo. Poin yang keempat ada bagaimana hukum menindaklanjuti kasus tersebut, apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan mengapa. Hukum akan bertindak berdasarkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengajukan gugatan. Yang kedua, investigasi dan pengumpulan bukti. Dan yang ketiga, proses pengadilan. Yang keempat, keputusan pengadilan. Dan yang terakhir ada banding. Berikut, apakah semua ini sesuai dengan hukum yang berlaku? 1. Kesetaraan dan anti-diskriminasi. Proses hukum ini sesuai dengan proses kesetaraan dan anti-diskriminasi. Mengajukan gugatan adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh diskriminasi di tempat kerja. Yang kedua ada proses hukum yang adil. Sistem hukum memberikan proses yang adil kepada kedua belah pihak, baik Emma Majo maupun Sony PlayStation punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Yang ketiga ada keadilan dan pemulihan. Jika pengadilan menemukan bahwa diskriminasi memang terjadi, kompensasi dan hukum diberikan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan mencegah diskriminasi di masa depan. Poin kelima, kesimpulan dan saran atas kasus ini.
Kesimpulan, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Emma Majo mengajukan gugatan terhadap Sony PlayStation menuduh adanya diskriminasi gender yang membuat wanita sulit mendapat promosi dan menerima gaji yang lebih rendah dibanding pria dalam posisi yang sama. Kasus ini menyoroti kerugian yang dialami karyawan wanita seperti terhambatnya perkembangan karir, kesulitan finansial, dan dampak emosional akibat perlakuan yang tidak adil. Yang terakhir ada saran. Perusahaan PlayStation perlu menegaskan pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan perlunya penanganan hukum yang adil dan transparan untuk memastikan semua karyawan diperlakukan dengan adil tanpa memandang gender. Baik, sekian dari materi yang bisa kami paparkan tentang diskriminasi karyawan. Terima kasih.